Ya, qala Allah Ta'ala, la tastaghrib, ini belajar bahasa Arab ringan. Jangan merasa gharib. Apa arti gharib? Panik, aneh, asing. Jangan norak. Terhadap apa? Apabila wuku'ul aqdar itu apabila ada kekacauan terjadi di dunia, bencana terjadi di dunia. Kok negeri kami kena bencana di dunia? Yang nggak kena bencana pun ngeluh. Mungkin usahanya mandek, ya, bisnisnya lagi kurang oke. Yang sehat pun masih ngeluh. Ngeluhnya nggak tahu kenapa sehat aja masih ngeluh, apalagi yang sakit. Jadi manusia itu khuliqa halu'a, emang diciptakan suka mengeluh, suka ngumpat. Ya. Itu manusia biasa. Tapi manusia yang luar biasa, dia nggak norak, dia nggak akan ngumpat. Maka la tastaghrib wuqu'ul aqdar. Jangan engkau merasa heran, panik apabila terjadi kekacauan, fitnah, ada bencana terjadi di dunia. Ya. Dunia bahasa Arab atau bahasa Indonesia, Bang Dik? Ya. Bahasa apa itu? Bahasa Arab? Yang bahasa Arab? Yakin? Dunia bahasa Arab, bahasa Indonesia? Hah? Ada nggak kata dunia di Quran? Coba sebutin ayatnya. Ya salam. Emang ada begitu ayatnya? Rabbana atina fid dunya. Oke, ya, itu doa paling hafal tuh ya. Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahun. Dunia itu hanyalah main-main. Terus kenapa kamu serius? Dunia itu game. Terus kenapa kita harus serius? Ada orang tengkar kena game? Main game-game? Ada. Itu orang BODO. Salah sendiri. Kalau tahu itu game, kalau kalah tinggal diulang lagi. Sederhana tuh. Dunia itu sesemudah itu. Ada game anak-anak di handphone, PS, Nintendo apa namanya? Ada game selevel Bang Dik, ini gamenya lain. Ya, apalagi yang di belakang Bang Dik itu dia gamenya sekarang masuk ke politik. Itu game aja. Nggak apa-apa kalau mau naik. Tapi ya namanya game, kalau kalah ya terima. Kalau menang, ya cuma 5 tahun doang, jangan belagu-belagu amat lah. Jangan teman jadi lawan. Cuma 5 tahun berkuasa, kawan yang selama ini menemani jadi musuh. Itu sama, itu. Saya agak prihatin dengan orang-orang seperti itu. Hanya untuk berkuasa 5 tahun dia kemudian melakukan kesalahan seumur hidup, na'udzubillah min dzalik. Ada yang stres nggak yang gagal kemarin? Banyak, ada. Ada yang gali-gali itu apa jalan itu ya? Ada yang stres Ronald. Oh dia nggak stres loh, cuma ini aja, merungut aja. Hebat juga tuh orang nggak stres amat, stres dikit. Selama engkau masih di dunia, begitu kata Ibnu Athaillah Iskandari, maka jangan heran, jangan norak, jangan panik kalau ada kekacauan, ada masalah. Yang udah punya kerjaan, di kerjaannya ada masalah nggak? Ya, yang jomblo masalah gitu. Bener, serius. Pengen nambah masalah nggak? Nikah. Serius, itu yang ngomong Imam Al-Antaqi. Imam Al-Antaqi di dalam kitab Al-Risalah Kusyairiyah, itu bacain ayat. Surat At-Taghabun. Ya. Innama amwalukum, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang beriman, pasanganmu, anakmu, sebagian dari pasangan dan anakmu itu berpotensi jadi masalah besarmu, yaitu musuhmu. Al-Quran yang bicara. Makanya orang nikah sayang-sayangan tapi tengkar, itu ayatnya. Itu ayatnya. Loh kok bisa? Katanya tadi cinta-cintaan, rindu-rinduan, miss you, love you. Tapi ternyata kalau ketemu, ya itu dunia. Itu dunia. Yang gak tengkar itu cuma di surga. Gak ada cemburu, sudah tahu hari-harinya, sudah tahu jam-jamnya. Kalau sekarang belum tahu Bang Dik. Fa innaha ma abrazat illa ma huwa mustahiqun wasfiha. Kalau gula itu pahit atau manis? Jadi kalau minum sesuatu yang ada gulanya pasti manis. Karena karakter gula itu manis. Kopi tanpa gula rasanya apa? Tapi kenapa pahit itu disuka? Ya nikah itu lebih enak dari kopi. Benar gak? Kopi itu pahit, kita candu Pak. Nikah lebih pahit dari kopi. Makanya lebih candu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Gak apa-apa, karena dunianya jomblo ingin menikah, dunianya orang sudah menikah ingin nambah. Dunia orang gak punya kerjaan, pengen dapat kerjaan. Dunia orang nganggur, ingin dapat kerjaan. Dunia orang yang sudah dapat kerjaan, ingin gaji lebih besar. Ingin dipromosikan. Semuanya masalah, kan ada masalah. Dulu orang mikir, kalau saya dapat gaji sekian, saya udah tenang-tenang aja deh. Apa yang tenang? Ketika dia dapat gaji sekian, dia pengen naik lagi. Ketika ada orang dipromosikan, dia tidak, dia nyesek hatinya. Itu dunia. Kalau dunia ustadz apa? Itu dirimu. Karena sekarang jadi ustadz. Emang ustadz amplop doang.
Apa? Karena itu alam bawah sadar. Itu benar Bang Dik. Serius Bang. Banyak orang yang sampai di situ. Maka dia ngeliat ada ustadz viral, amplopnya gede kayaknya. Maka dia mencoba untuk menjatuhkan si viral itu dengan cara apapun ya, jelekin dia. Ciri-ciri orang yang gak pantas jadi teman. Dia kalau duduk sama kita dia bicarain orang. Berarti kalau Bang Dik pergi dia bicarain Bang Dik. Hati-hati teman begitu. Kalau kita begitu berhenti malam ini, jangan begitu lagi ya. Ada yang suka begitu nggak? Ada yang suka ngomongin orang depan teman. Ya, berarti nanti kalau teman kita nggak ada di depan kita akan ngomongin dia. Orang begitu itu santri munafik. Nanti jadi kiai dia. Kiai munafik nanti. Kalau dia jadi kiai, dia dengan alasan menjaga akidah yang sahih, menjaga ajaran agama yang murni, dia akan menjelek-jelekan sesama pejuang dakwah. Nih nanti muncul. Kalau politisi lawannya politisi. Kalau kiai lawannya kiai. Saya sering sampaikan ini. Kalau dunia muncul di kolbu dai, di kolbu ustadz, di kolbu ulama, itu yang disebut ulama su. Jadi ulama su bukan ulama pro 01, 02 atau 03. Jadi kiai boleh pro 01, boleh pro 02. Bang Dik kan 02. Bukan kiai nggak apa-apa. Boleh pro 03. Ini contoh. Ya, iya datang. Ya bagus dong. Iya, tapi saya nggak pro. Ya nggak apa-apa, kita doakan. Karena dia datang, saya jadi pro. Ya nggak apa-apa. Bagus Bang Dik. Untung yang datang yang menang. Sampaikan salam saya Bang Dik. Tolong buat maulid 12 hari di istana. Itu aja minta saya. Ikut nggak? Nggak daftar dari sekarang. Kita sudah mendoakan dia jadi, tapi doa kita ya Allah jadikan dia orang yang bikin maulid di Indonesia. Resmi 12 hari. Bukan lagi ulama aja yang buat, ulama-ulama ikut buat. Amin ya Rabbal Alamin. Karena negeri ini insya Allah Allah berkahi. Kalau secara resmi umaroknya mensyiarkan cinta kepada baginda Rasulullah SAW. Barulah politik dia tidak lagi politik 5 tahun. Baru politik dia Allah abadikan sampai akhirat insya Allah. Walaupun dia udah gak berkuasa, dia sudah ditandai oleh kekasih-kekasih Allah. Ya Allah, orang ini cinta Rasulullah SAW. Amin. Ya, semoga beliau mau mengadakannya ya. Karena keberhasilan beliau itu berkat orang-orang yang suka sholawat di belakangnya. Mereka tidak mau terkenal. Dan mereka tidak mau disawanin. Dan gak mau dikasih amplop seperti yang Bang Dik bilang tadi. Ulama su itu yang menduniakan agama. Menduniakan bukan menduniakan bahasa umum. Yang memasukkan nilai dunia di dalam agama. Hati-hati. Itu ulama su. Dunia secara harfiah berarti rendah. Maka dia tidak layak dicintai. Dia layak dimainin doang. Ini dunia, habis diminum, nunggu 1 jam 2 jam lagi dibuang kan? Nanti tunggu ya pas nanti orang sholawatan Bang Dik buang itu yang dia minum barusan. Ini lagi nungguin Bang Dik. Fa innaha ma abrazat. Sesuatu yang punya karakter apa, maka dia akan menampilkan karakter itu. Karena dunia itu rusak, kacau, maka yang dia tampilkan cuma kerusakan dan kacauan. Karena dunia itu rendah, maka jangan kemudian berharap muncul yang tinggi di dunia. Ilmu zikir itu dunia atau bukan dunia? Itu bukan dunia. Maka orang yang menarif talqin, menarif mengaktifkan nurullah, mentarif bayat, mentarif nur Muhammad, itu orang yang telah menduniakan, menjadikan dunia nama-nama Allah. Ya hati-hati, udah mulai muncul nih. Mau diaktifin kan nur Muhammad nih? Mahar sekian. Gitu. Mulai Bang. Dan kita nggak usah menyerang dia. Cukup Allah yang akan menghancurkan dia. Kenapa? Karena dia telah menjual nama Allah SWT. Ya, kalau orang makar, Allah makarnya lebih dahsyat. Jadi nggak usah khawatir nanti. Zuhud itu ada 2. Pernah kita sampaikan. Zuhud dari dunia. Dan yang kedua, zuhud dari akhirat. Gimana maksudnya? Akhirat isinya apa Bang? Surga, neraka. Orang ini ibadahnya bukan karena sekedar takut kepada siksa. Bukan sekedar berharap kepada pahala. Dia berharap berjumpa kepada yang punya siksa dan pahala. Tapi dia tidak menghina surga dan neraka. Maka dia merindukan surga, karena surga diperintahkan oleh yang punya surga, rinduilah surgaku. Baru dia merindukan surga. Kalau enggak dia nggak merindukan surga karena si surganya. Coba teman-teman ini saudara-saudariku, rata-rata kita merindukan surga karena surga itu tempat enak, benar nggak? Lagi cowok-cowok nih yang nggak bisa poligami di dunia, ya kan? Pengen poligami di sana kan? Yang nggak bisa minum khamar di dunia, pengen minum khamar di sana, ya kan? Pengen apa lagi? Sampai ada ustadz ngomong cerita tentang, aduh, nggak usah saya sebut deh, gawat ya. Otaknya syahwat aja tuh, syahwat berjamaah kata dia. Nauzubillah min dzalik. Sampai dibayangkan, jadi surga itu bagi dia cuma urusan syahwat. Hanya urusan ma bainal fakhidain kata orang Arab. Ya, yang ngerti bahasa Arab senyum-senyum aja ya. Yang nggak bisa bahasa Arab tanya Ustaz Dawami nanti apa makna ma bainal fakhidain. Surga itu bagi mereka cuma urusan yang begitu, kawin. Maka orang bunuh cuma karena pengen kawin 72 bidadari. Nauzubillah min dzalik, ya. Nauzubillah min dzalik.
saudara-saudariku, dunia itu emang begini. Dia tempat kacau, tempat bencana, kawan jadi lawan, lawan jadi kawan. Ya, pengennya kalau nyampe di sana cukup, ternyata nyampe di sana nggak cukup. Begitulah. Oleh karenanya, zuhud dari dunia bukan membuang dunia, tapi karena dunia itu mainan, mainkan dunianya. Dunia itu lahun, tempat orang senda gurau, bercanda. Maka kalau dunia jangan serius-serius amat, bercanda lah. Itu sebabnya kiai-kiai aswaja paling sering bercanda dalam pengajian. Kenapa? Karena mereka sedang memainkan dunia dengan yang sebenar-benarnya. Dunia itu suka main-main, bercanda. Jangan serius-serius amat. Serius itu ngaji tasawuf. Ngaji tasawuf serius. Baru kita pakai kolbu kita ngaji. Ya mungkin kalau ngaji tasawuf nggak akan banyak yang ketawa-ketawa. Ya, paling ketawa kalau saya lagi ngecengin Bang Dik yang tersayang ini. Mohon maaf Bang Dik ya. Jadi jika jeruk itu asam, maka dia pasti hanya memberikan rasa asam. Kopi itu pahit, dia akan memberikan rasa pahit. Dunia itu kacau. Maka jangan masukkan kekacauan ke dalam dirimu. Nah, ini perhatikan. Awal kegelisahan muncul pada diri seorang hamba apabila dia memasukkan walaupun setitik dunia ke dalam kolbunya. Maka berumah tanggalah dengan nilai akhirat. Berumah tanggalah karena Allah. Punya anaklah karena Allah. Bekerja karena Allah. Ngaji ini pun karena Allah. Saya kalau ngaji, Bang Dik kalau ngisi pengajian bukan karena Allah, gelisah loh. Kalau honornya cuma 5 juta. Mantan artis kan? Masih ngartis. Ya. Buya tuh kalau ngomong suka bener. Gelisah pasti. Lah gue cuma dihargai 5 juta. Lo semua dihargai berapa emang? Apalagi kalau Bang Dik, orang lagi bangun masjid. Jangan terima honornya. Balikin. Ya. Itu saran saya. Karena Bang Dik sudah mustad kan sekarang. Bisa ngomong. Buya, gerah. Ya, Allah Akbar. Pokoknya kalau saya berurusan dengan masjid Buya, saya nggak pernah masakan. Tapi kalau ada motivasi buat satu tempat komunitas, dia suka nanya Buya, berapa anggarannya? Kamu ada berapa? Saya jarang, saya malu sama Buya lah. Keren juga tuh, kamu ada berapa kalau dia punya 1 M? Seneng bener itu. Salah lah. Oke, lanjut. Ya sedikit lagi Buya. Kalau ada kepanikan sementara dunia adalah senda gurau, ada nggak ibadahnya kita? Nilai ibadah apa kita berzikir, kita bersolawat? Bukan zikir. Ya, gitu. Mengenal yang punya mainan ini. Kita harus tahu yang punyanya siapa. Kalau sudah kenal yang punya mainan, cari tahu modulnya. Modulnya dia, ini kalau masalahnya begini gimana caranya? Pencet apa gitu. Bukan zikir itu bukan sama zikir itu ada tempatnya, ada halnya, ada kuncinya. Maka saya kaget ada satu sekolah kita sudah luruskan waktu itu mau ujian pakai salawat ashlil zalimin nabi zalimin. Tahu salawat ashlil? Salawat ashlil itu apa? Ya Allah, sampaikan salawat kepada Rasulullah dan berkat salawat itu jadikanlah orang-orang zalim sibuk sesama zalim. Mereka nanti akan menghancurkan sama mereka. Lah ada ustaz, ada dai, ada pendakwah, ada orang usaha, pebisnis, baca itu. Dia mengira dia dizolimi. Saya khawatir seandainya antum yang zalim gimana? Ya. Seandainya dia yang zalim, dia baca salawat itu tuh salawat bunuh diri namanya. Adakah kita yang selamat dari zalim? Pernah nggak zalimi? Semut pernah nginjak nggak? Pasti pernah nginjak. Maka saya membaca itu khusus kalau lagi perang aja. Masa mau ujian baca salawat ashlil zalimin nabi zalimin. Jadi soleh tapi nggak ngerti cara menempatkan satu amalan karena nggak punya mursyid. Itu sebabnya wajib punya mursyid. Mursyid itu tahu nanti ini salawat obatnya untuk ini. Maka mursyid itu tabib ruh wal qalb. Ya. Mursyid itu tabib rohani, tabib jiwa. Ya. Jangan sembarangan pakai salawat, pakai zikir. Lagi ngegin pakai takbir kan lucu. Allahu Akbar, hancur di PS. Ya, hancur PS, santai aja. Jadi mengenal si pemilik mainan, lalu ambil modulnya. Maka kita akan santai memainkan mainan itu. Coba pertama kali orang main game, sering kalah nggak? Ya, lama-lama dia menang, lama-lama dia bosan nggak? Dia ganti mainan, begitu dunia. Ya, oleh karenanya bukan sekedar zikir, tapi kenalilah si pemilik mainan. Dunia ini milik Allah, maka kenali si pemain hakiki adalah Allah SWT. Jadi si pemain sebenarnya siapa? Allah itulah sutradara sebenarnya. Ikutin mainan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jangan terlalu menghayati peran kita sebagai orang yang tinggal di dunia. Coba, tugas utama kita hamba Allah. Bang Dik mungkin menjadi suami, menjadi ayah, menjadi motivator, jadi ustadz barangkali hari ini. Atau ada yang menjadi anggota TNI, jadi karyawan, anggota polisi, ada yang jadi guru. Jangan terlalu serius. Sungguh-sungguh ya, serius jangan. Apa beda sungguh-sungguh dengan serius? Kalau sungguh-sungguh kita ada niat, maka kita capai dengan sepenuh hati. Semampunya. Tapi kalau serius, itu kemudian di bawah hati, nah itu nggak baik. Kita boleh kasih perhatian, tapi jangan kemudian itu perhatian menyita diri kita semua.
Ini yang membuat orang panik, membuat orang-orang kemudian putus asa. Coba seandainya orang terlalu menghayati dia jadi karyawan, jadi PNS, jadi anggota segala macam, tiba-tiba dia diberhentikan pekerjaannya, itu pasti stres. Ya? Pasti stres. Yang memberi rezeki tempat bekerja atau Allah? Yang memberi rezeki atasan atau Allah? Namun Allah memberi rumus, tidaklah bersyukur orang yang tidak berterima kasih menghargai sesama manusia. Maka tugas kita menghargai atasan, bukan nyembah atasan. Ya? Menghargai orang itu akhirat, bukan dunia. Tapi kalau cari muka orang itu dunia. Nanti dapat muka monyet. Ya, nauzubillah min dzalika. Saudara-saudariku, ini dunia, relax. Ya. Kita serius kalau lagi bicara Allah. Kita serius kalau lagi bicara Rasulullah SAW. Serius kalau lagi baca yang berkaitan dengannya. Sang Maha Kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Lanjut. Al-hikmatul khamisatu wal 'ashrun ma tawaqqafa